Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Ridwan, NIM 20030150128, kelas PJKRC. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang proses informasi. Yang pertama adalah model pemrosesan informasi, kedua pengembangan model pemrosesan informasi, ketiga kerangka memori. Yang pertama, model pemrosesan informasi merupakan proses psikologi yang merupakan sesuatu yang abstrak dan tersembunyi dalam dunia dalam. Karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka psikologi mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model. 1. Informasi akan memulai bekerja setelah adanya input informasi dari lingkungan. Prinsip-prinsip pemrosesan informasi mirip dengan prinsip stimulus-respon, sehingga cara utama mengukur perilaku seseorang ialah interval antara penyampaian stimulus dan munculnya proses yang pertama kali. Beberapa cara yang telah dilakukan untuk mempelajari pemrosesan informasi terutama diarahkan ke arah struktur arus informasi. Di samping itu, pendekatan lainnya difokuskan pada perubahan struktur tatkala diproses melalui sistem skimit pada tahun 1982. Pendekatan dasar ini disebut pendekatan kronometrik. Unit analisisnya adalah waktu reaksi, sehingga cara utama mengukur perilaku seseorang ialah interval antara penyampaian stimulus dan munculnya respon yang pertama kali. Teori Donders pada dasarnya menyatakan terdapat dua tahap pemrosesan informasi, yaitu tahap membeda-bedakan diskriminasi dan tahap pemilihan. Skimit pada tahun 1988 cenderung membagi tahap pemrosesan informasi menjadi dua, yaitu serial dan paralel. Tahap pemrosesan informasi tersebut berlaku juga bagi manusia. Pemrosesan informasi yang datang dari luar berlangsung selama waktu tertentu. Pemrosesan informasi itu mungkin diantaranya terjadi secara paralel dan lainnya secara serial. Kedua, pengembangan model pemrosesan informasi. Model tersebut dapat diuji kebahasaannya kembali berdasarkan kenyataan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan yang membutuhkan keterampilan gerak termasuk keterampilan gerak olahraga. Analisis waktu reaksi juga membantu kita untuk memahami model tersebut. A. Tahap identifikasi rangsang. Menurut Schmidt pada tahun 1982 bahwa faktor utama untuk mempengaruhi tahap pengenalan rangsang adalah faktor yang bersumber dari karakteristik rangsang, seperti kejelasan rangsang yang berarti tajam tidaknya rangsang yang diterima, lalu intensitas rangsang seperti terang tidaknya cahaya rangsang, keras tidaknya suara rangsang, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan informasi dalam kaitannya dengan kajian ini adalah pengetahuan tentang pesan, sinyal atau peringatan dari lingkungan sekitarnya yang memberikan kepada kita tentang dunia sekitar. B. Tahap seleksi respon. Setelah tahap pengenalan rangsang berakhir, maka tahap selanjutnya adalah memilih respon yang tepat. Apa yang terjadi dalam pemilihan respon memang sukar dianalisis berdasarkan situasi di lapangan. Studi laboratorium dapat membantu kita untuk pemilihan respon terutama dengan menerapkan paradigma pemilihan waktu reaksi.
C. Tahap pemrograman respon. Tahap pemrograman respon diawali dari setelah terjadinya identifikasi reaksi rangsang dan seleksi respon. Maka tahap berikutnya adalah mengorganisasi informasi yang telah diperoleh untuk mewujudkan dalam bentuk gerak atau perilaku nyata. Proses ini terjadi pada tahap pemrograman respon dan ini biasanya sangat kompleks. Ketiga, kerangka memori. Memori tidak hanya mempengaruhi persepsi kita melalui saringan persepsi, tetapi juga keputusan dan pilihan yang kita ambil dalam saluran terbatas dan sebagian konsepsi dalam mengorganisasi kontrol gerakan. Dalam sejumlah pengamatan dan bukti-bukti empiris tentang bagaimana informasi disimpan, bentuk informasi, dan gejala hilangnya informasi dari penyimpanan atau lupa, maka kerangka memori secara konseptual dilukiskan seumpama kotak di mana di dalamnya disimpan berbagai hal dan menampung informasi yang berpindah dari satu kotak ke kotak lain. Kotak-kotak tersebut meliputi short term sensory store dan short term memory dan long term memory. Short term sensory store. Sistem ini berfungsi untuk menyimpan sejumlah besar informasi yang diterima dalam waktu yang singkat. Kompartemen dalam sistem ini menerima tanpa mencatatnya dan dalam waktu yang singkat akan hilang karena penambahan informasi baru. Informasi yang masuk pada sistem penyimpanan jangka pendek tidak semua diproses pada tahap berikutnya karena adanya penyaringan terhadap informasi yang relevan dan yang tidak relevan. Dan hanya informasi relevan yang diproses pada tahap berikutnya karena adanya kesesuaian antara informasi dengan situasi. Long term memory yang menunjukkan perbedaan antara kompartemen memori jangka pendek dan jangka panjang adalah jumlah waktu dari informasi yang dapat disimpan. Selain itu juga berbeda dalam jumlah kemampuan menyimpan informasi. Pemrosesan informasi merupakan kesimpulan. Pemrosesan informasi merupakan proses psikologis yang merupakan sesuatu yang abstrak dan tersembunyi dalam dunia dalam. Karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka psikolog mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model. Schmidt pada tahun 1988 cenderung membagi tahap pemrosesan informasi ada dua, yaitu serial dan paralel simultan. Untuk kebutuhan analisis, berdasarkan arus masuknya pemrosesan informasi tersebut dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap identifikasi rangsang, tahap seleksi respon, tahap pemrograman respon. Dua faktor utama yang mempengaruhi tahap pengenalan rangsang yang bersumber dari karakteristik rangsang menurut Schmidt pada tahun 1982 meliputi kejelasan rangsang dan intensitas rangsang. Memori merupakan suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi yang dapat diproses pada waktu berikut. Memori tidak hanya dapat mempengaruhi persepsi kita melalui saringan persepsi, tetapi juga keputusan dan pilihan yang kita ambil dalam saluran terbatas dan sebagian konsepsi yang mengorganisasi kontrol gerakan. Berdasarkan teori kotak, dalam kerangka memori terdapat tiga kegiatan yang meliputi short term sensory store, short term memory, dan long term memory. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.